Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggraini dengan NPM 2101040005 Prodi PIAUD Universitas Al-Wasliyah Medan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan dengan tema aliran Khawarij. Jadi, yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah pengertian Khawarij. Kata Khawarij menurut bahasa merupakan jamak dari khoroji. Secara harfiah berarti orang-orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Istilah ini bersifat umum yang mencakup semua aliran dalam Islam yang memisahkan diri atau keluar dari jamaah umat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asyarastani, atau tiap yang memberontak kepada imam yang benar yang disepakati oleh jamaah dinamakan Khawarij. Jadi, Khawarij adalah firqah batil yang keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang disepakati oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa. Bid'ah yang pertama muncul dalam Islam adalah bid'ah Khawarij. Secara historis, Khawarij merupakan orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya. Namun pada perkembangan selanjutnya, mereka juga adalah kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan Muawiyah. Setelah kita ketahui pengertiannya, nah sekarang kita masuk ke sejarah kemunculan aliran Khawarij. Kelompok Khawarij ini lahir sebagai aksi demonstratif atas kebijaksanaan Ali dan Muawiyah, menuju perwakilan dalam kompromi untuk mengakhiri perang Siffin. Peristiwa tersebut dikenal dengan tahkim atau arbitrase. Kaum Khawarij pada mulanya dikenal sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Namun, karena peristiwa tersebut sehingga mereka meninggalkan Ali, karena mereka menganggap Ali telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat hakim atau wali selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh, mereka mengkafirkan Ali dan seluruh yang tunduk pada tahkim tersebut. Selanjutnya, golongan ini dikenal sangat ekstrim dan radikal terhadap pendapat yang berbeda dengannya. Bahkan secara ekstrim, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang menurutnya zolim. Sehingga dalam rentang waktu yang cukup lama, kaum ini banyak membuat keonaran. Embrio dari seluruh konflik tersebut berawal dari peristiwa pembunuhan Utsman. Mencermati peristiwa tersebut, umat Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, golongan menghendaki untuk menyelesaikan pembunuh tersebut sebelum mengangkat khalifah. Dan yang kedua, golongan menghendaki secepatnya diadakan pengangkatan khalifah. Dan yang ketiga adalah golongan yang netral. Golongan yang menghendaki segera diangkat khalifah adalah mereka yang menganggap bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Golongan ini pada mulanya mendapat dukungan kuat dari seluruh umat Islam. Sementara kelompok kedua berdalih bahwa persoalan kekhalifahan adalah masalah yang tidak terlalu mendesak. Sementara yang perlu diprioritaskan adalah pengusutan kasus pembunuhan Utsman bin Affan.
Bahkan kelompok ini mensinyalkan kalau Ali dibalik pembunuhan Utsman dengan menggunakan tangan-tangan lainnya. Konflik kelompok pertama dan kedua semakin melebar, bahkan berakhir dengan pertempuran antar sesama muslim. Peperangan Siffin yang diakhiri dengan tahkim sebagai cikal bakal lahirnya kelompok Khawarij ini. Kelompok ini berasumsi bahwa tindakan politik tersebut telah menabrak aturan agama, sebab hal tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akibatnya mereka berontak kepada Ali, bahkan memusuhinya selama Ali tidak membatalkan kesepakatannya tersebut. Atas dasar ini, kemudian golongan yang semula mendukung Ali ini selanjutnya berbalik, menentang dan memusuhi Ali beserta 3 orang tokoh pelaku tahkim lainnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ammar bin As. Untuk itu, mereka berusaha keras agar dapat membunuh keempat tokoh ini. Dan menurut fakta sejarah, hanya Ali yang berhasil terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam sebagai salah seorang utusan Khawarij. Kondisi umat Islam pada waktu itu adalah yang biasa dari kemerdekaan berpikir dan berijtihad atas masalah yang mereka hadapi. Sebab umat Islam menghadapi sejumlah problema yang tidak pernah ditemukan pada periode Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, para sahabat mulai menetapkan hukum dengan berpedoman pada qiyas dan ijma, sehingga perseberangan pendapat antar umat Islam sulit terhindarkan. Bahkan perbedaan pendapat tersebut telat atau merampas hak Allah, yaitu menetapkan seorang kafir hanya karena berbeda pendapat. Kaum Khawarij kadang-kadang menamakan golongan mereka dengan kaum syurah, artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya, kelompok Khawarij ini selalu menentang kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dengan menggunakan slogan "Tidak ada hukum kecuali dari Allah" oleh Al-Jibri. Slogan ini pengukuhan sebentuk sakralisasi politik. Nah, sekarang kita masuk tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah. Yang pertama Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, dan yang kedua Urwah bin Hudair, 3 Mustarid bin Sa'ad, keempat Hausara al-Asadi, kelima Quraib bin Mariyah, 6 Nafi bin al-Azraq, 7 Abdullah bin Bashir, 8 Najdah bin Amir al-Hanaf. Abdullah bin Wahab al-Rasyidi, pemimpin sekte Al-Muhakimat. Dia adalah tokoh utama dari 12.000 orang yang keluar dari barisan Ali dan menjadikan Harura sebagai basis pergerakan. Nafi ibnu al-Azraq merupakan salah seorang pengikut sekte Muhakimah yang tersisa dalam peperangan di Nahrawan. Bersama kroni-kroninya, ia kembali menyebarkan paham Khawarij dengan baju al-Jariqah. Najdah ibnu Amir al-Hanafi, pemimpin sekte al-Najd, merupakan koalisasi dari beberapa tokoh Khawarij seperti Abu Fudai, Rashid al-Tawil, Atiyah al-Hanafi, dan Najdah sendiri akibat kekecewaan terhadap kepemimpinan Nafi al-Ajraq. Kemudian, doktrin-doktrin aliran Khawarij secara umum
Ajaran-ajaran pokok golongan ini adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Berdasarkan ajaran pokok tersebut, kemudian aliran Khawarij mengembangkan pokok-pokok doktrin keimanan. Yang pertama, setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. Yang kedua, membolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut berkhianat dan zolim. Dan yang ketiga, ada faham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Oleh karena itu, para pelaku dosa besar tidak lagi bisa disebut muslim, tetapi kafir. Dengan latar belakang, watak, dan karakter kerasnya. Dengan atas nama agama, mereka selalu melancarkan jihad perang suci kepada pemerintah yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat adalah keimanan atau tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun demikian, karena pada umumnya manusia tidak bisa memecahkan masalahnya, kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan. Apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya, apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan pada keimanan, maka konsekuensinya dihukumkan kafir. Kaum Khawarij juga memiliki pemikiran doktrin-doktrin dalam bidang sosial yang berorientasi pada teologi. Diantaranya yang pertama, seorang yang berbuat dosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Lebih anarkis lagi, mereka menganggap seorang muslim bisa menjadi kafir apabila tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang kedua, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak, ia diwajibkan diperangi karena dianggap hidup di negara musuh. Sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam negeri Islam. Yang ketiga, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang keempat itu adalah adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk ke dalam syurga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keenam, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Yang ketujuh, Al-Quran adalah makhluk ke-8, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, samar dengan doktrin di atas. Kaum Khawarij mempropagandakan pemikiran-pemikiran politis berikut ini. Berikut inilah pemikiran-pemikiran politisnya. Yang pertama, mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman dan Ali juga orang-orang yang ikut dalam perang Unta dipandang telah berdosa. Dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketaatan kepada khalifah adalah wajib. Selama berada dalam jalan keadilan dan kebaikan, jika menyimpang wajib diperangi, bahkan dibunuh.
Yang keempat, mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber hukum-hukum Islam. Dan yang kelima, khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun kekhalifaannya Umar radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Dan yang keenam adalah Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase tahkim ia dianggap telah menyeleweng. Yang ketujuh, Muawiyah dan Ammar bin al-Asy'i dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah kafir. Demikianlah penjelasan saya mengenai kaum Khawarij. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.